Halo semuanya, langsung aja ya, hari ini kita bakal ngebedah sesuatu yang bener-bener mind-blowing. Kalau kalian ngerasa udah tahu segala macam trik di Minecraft, coba deh tahan napas sebentar. Kita bakal ngebahas mekanika super kompleks dari update 26.2 Chaos Cube. Yap, ini bukan sekedar update biasa, ini bakal ngerubah total cara kita main. Pernah kebayang nggak apa jadinya kalau blok Minecraft yang kaku itu tiba-tiba dikasih hukum fisika dunia nyata? Selama bertahun-tahun yang namanya bikin base ya gitu-gitu aja kan? Naruh blok dan bloknya diem di situ, statis. Nah, lupakan itu semua. Lewat Sulfur Cube yang bakal kita bahas ini, kita lagi ngelihat pergeseran paradigma yang gila banget. Dari blok yang ngebosenin, jadi objek interaktif yang beneran ngikutin hukum fisika. Oke, untuk peta jalan kita hari ini, kita bakal mulai dari konteks dan habitatnya, terus masuk ke mekanika dasar, lanjut ke mesin absorpsi yang super keren, interaksi senjata dan pergerakannya, dan pastinya gimana cara kita integrasin ini buat bikin base tingkat dewa. Kita masuk ke bagian pertama ya, konteks dan habitat. Coba kita telusuri gua sulfur ini. Selamat datang di Gua Sulfur. Begitu kalian masuk ke bioma baru ini, mata kalian bakal langsung dimanjain sama warna merah dan kuning yang ngejreng banget. Merahnya ini dari blok baru yang namanya Sinebar, mirip-mirip netherrack lah ya, terus kuningnya dari blok sulfur. Jujur ini cakep banget buat dekorasi, kalian bahkan bisa bikin blok sulfur pahatan yang ada wajahnya. Tapi hati-hati, jangan sampai tertipu. Di dasar gua ini ada kolam-kolam air, dan di bawahnya itu sering ngumpet blok poten sulfur alias sulfur kuat. Blok ini ngeluarin partikel kuning ke air, dan kalau kalian iseng berenang lewatin situ, boom, kalian bakal langsung kena efek mual parah, dan pandangan jadi kabur. Oh ya, satu lagi, awas sama paku sulfur yang ngegantung di atas. Cara kerjanya persis kayak dripstone, bakal nembus health kalian kalau sampai jatuh pas di atas kepala. Lanjut ke bagian kedua, mekanika dasar dan perilaku dari si bintang utama kita. Nah, kenalan dulu nih sama Sulfur Cube. Mob ini 100% damai. Kalian memang bisa aja ngebunuh mereka, tapi ya percuma. Mereka nggak ngedrop loot apa-apa. Jadi intinya gini, kita bukan berburu mereka buat dapetin item, tapi kita mau ngoleksi mereka. Dan asyiknya prosesnya tuh gampang banget. Kalian cuma perlu nemuin Sulfur Cube, ambil bucket atau ember biasa, klik ke mobnya dan voila, kalian bisa bawa dan taruh mob ini di mana aja. Kemudahan mobilitas ini nih yang bikin para builder dan pemain teknis di luar sana pada kegirangan. Tapi, tunggu, ini yang bikin makin seru. Coba kita bandingin sama mob yang udah sering banget kita lihat, slime. Secara visual sih emang mirip ya. Kalau kalian ngasih damage fatal ke Sulfur Cube, dia nggak langsung mati, tapi malah membelah diri jadi dua kubus kecil. Persis slime kan? Tapi disinilah plot twistnya. Kalau slime kecil kan ukurannya segitu aja sampai akhirnya mati. Nah, kalau si anak-anak Sulfur Cube ini, mereka punya kemampuan regenerasi. Seiring berjalannya waktu, mereka bakal tumbuh gede lagi balik ke ukuran aslinya. Bayangin, kalau kalian telaten, kalian bisa aja ngebikin peternakan Sulfur Cube tanpa batas buat base kalian. Oke, sekarang kita masuk ke bagian ketiga. Dan ini yang paling epic, mesin absorpsi. Kita lagi ngomongin fisika interaktif nih. Gini cara kerjanya, kalau kalian ngelempar sebuah blok di dekat Sulfur Cube, atau simpelnya klik aja pakai blok di tangan kalian, mob ini bakal langsung nelen atau ngabsorpsi blok itu. Pas itu terjadi, statusnya langsung berubah total. Dia bukan lagi mob yang cuma jalan-jalan gak jelas, tapi berubah jadi semacam patung berbasis fisika yang stasioner. Ibaratnya, dia berubah jadi bola gede yang bisa kalian tendang, pukul, atau dimanipulasi sesuka hati. Dan yang bikin gila, sifat fisik dari bola ini sangat amat bergantung sama blok apa yang baru aja dia makan. Keren banget kan? Sistem fisika ini dalam banget loh. Coba deh, kasih makan kubus itu pakai blok es. Gesekannya bakal hilang, dan dia bakal meluncur jauh banget pas kalian pukul. Terus kalau dikasih blok kayu, dia bisa memantul kalau dipukul di titik tertentu. Gimana kalau kalian butuh sesuatu yang kokoh? Kasih aja blok besi atau blok super berat lainnya. Dia bakal jadi berat banget, lambat, dan nyaris mustahil digeser. Ini sempurna banget buat dijadiin jangkar pertahanan. Oh, dan ini favorit saya. Kalau kalian masukin blok bercahaya kayak luminous block, kubusnya bakal memancarkan cahaya terang di tempat gelap. Bayangin betapa nggak terbatasnya aplikasi mekanik ini buat ngebangun base kalian. Lanjut ya ke bagian keempat, interaksi senjata dan pergerakan. Di sini kita bakal belajar cara manipulasi arahnya. Arah luncuran dan dampak dari Sulfur Cube ini ternyata bisa berubah drastis loh, tergantung alat apa yang kalian pakai buat mukul. Kalau pakai tangan kosong aja, ya dorongannya standar. Tapi coba pikirin buat strategi bertarung nih. Kalau kalian pakai kapak, pukulannya itu ngasih kekuatan kinetik yang luar biasa.
Kalian bisa ngelempar kubus berat yang udah nelen blok besi langsung ke arah gerombolan creeper buat ngehancurin mereka pakai gaya kinetik murni. Terus gimana kalau pakai busur dan panah? Nah, kalian dapat kontrol jarak jauh yang akurat. Kalian bisa aja nembak kubus yang isinya magma atau bahan peledak ke markas musuh dari jauh sebelum mereka sadar. Atau kalian tipe yang suka jarak dekat, pakai tombak. Ini bakal ngasih tusukan dan serangan presisi ke pemain lain pas lagi duel PvP. Kita udah nggak cuma ngandelin pedang lagi sekarang, kita bisa pakai lingkungan sekitar sebagai senjata yang mematikan. Dan sekarang kita sampai di bagian kelima, integrasi markas tingkat lanjut, waktunya berkreasi. Siap-siap, karena trik yang satu ini bakal bikin teman-teman satu server kalian melongo. Kalau kalian ngelempar Invisibility Potion atau ramuan menghilang ke Sulfur Cube yang udah nelen blok tadi, mobnya sendiri bakal hilang tak kasat mata. Tapi, blok yang ada di dalamnya bakal tetap kelihatan 100%. Ini artinya apa? Buat pertama kalinya dalam sejarah main Minecraft Vanilla, kita akhirnya punya blok murni yang bisa gerak-gerak bebas, ngikutin hukum fisika, tanpa kelihatan kalau sebenarnya dia lagi dibawa sama sebuah entity. Gila nggak sih? Coba pikirin ide-ide gila yang bisa kalian buat dari mekanik ini. Kalian bisa bikin sumber cahaya ngambang yang dinamis buat lorong base kalian. Atau bikin sistem keamanan dengan barikade nggak kelihatan yang bisa gerak maju mundur. Nggak cuma buat utilitas kok. Mari ngomongin mini games. Para pemain teknis di luar sana udah mulai ngeksperimen bikin lapangan golf interaktif, di mana kubus ini beneran jadi bolanya. Atau malah bikin arena bola voli. Bahkan di materi sumber kita ini, ada kreator yang ngebangun stadion es raksasa khusus buat main olahraga fisika. Secara harfiah, update ini tuh ngebawa mini games berbasis fisika langsung ke jantung permainan. Ada satu kutipan simple banget dari kreator sumber kita ini yang merangkum semuanya dengan sangat humble. Dia bilang, sekarang kita punya blok yang bisa digerakkan, yang mana lumayan keren. Haha, lumayan keren katanya. Kedengarannya sih sederhana, tapi implikasinya masif banget. Mengubah blok statis jadi objek kinetik yang bisa dikontrol tuh bisa dibilang pergeseran mekanik paling revolusioner sejak Redstone pertama kali dirilis. Ini benar-benar mendobrak batas imajinasi buat semua engineer dan builder di luar sana. Sebagai penutup, pembahasan ini ninggalin satu pertanyaan yang lumayan bikin mikir. Coba renungin deh, banyak banget dari kita yang lagi nunggu-nunggu update Dimensi N kan? Tapi tahu-tahu developer malah ngasih mekanika fisika yang super canggih dan rumit nyempil di dalam cave update. Kalau sebuah update gua aja bisa ngasih kita fisika dunia nyata dan mob yang bisa manipulasi blok sekeren ini, sebenarnya Minecraft ini lagi dibawa ke arah mana sih? Apa jangan-jangan ini semua cuma fondasi awal buat gameplay yang jauh lebih gila di masa depan? Biar kalian yang ngebayangin sendiri sambil nangkap Sulfur Cube pertama kalian. Oke, terima kasih udah nemenin saya ngepas tuntas materi ini. Terus bereksperimen dan sampai jumpa di pembahasan mind-blowing kita berikutnya.